makin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sembah Dia, kami mau mengikut-Mu Tuhan. Yesus, kami lepas hak kami Tuhan. Oh, kami mau menyembah-Mu Yesus. Hanya Engkau di hidupku, hanya Yesus. Mari sama-sama saudara di rumah-rumah angkat pujian-Mu buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Mari sama-sama senangkan Dia, senangkan Tuhan Yesus. Kami mau ikut kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau ikut kehendak-Mu ya Tuhan. Murnikan hati kami ya Tuhan Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal
Haleluya. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Untuk hari yang baru Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biar Engkau jamah hati kami, telinga kami Tuhan. Biar kami dapat menangkap isi hati-Mu, kami dapat mendengar apa yang Tuhan mau untuk hidup kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Izinkan saya pagi hari ini untuk membagikan, untuk sharing apa yang saya dapat, apa yang Tuhan mau sampaikan melalui saat teduh pagi hari ini. Mari sama-sama kita buka di Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Sama-sama kita baca dari ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini tema sharingnya adalah tidak egois. Kalau di ayat 13 tadi dikatakan dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Di situ ada kata-kata hikmat. Apa hubungannya tema kita pagi hari ini, egois dan hikmat? Seperti yang kita tahu di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, egois adalah orang yang selalu mementingkan diri sendiri. Dan setiap manusia mungkin pernah melakukan ini, saya sendiri pun pernah. Dan hikmat di Alkitab itu ada dua. Seperti yang tadi sama-sama kita baca, ada hikmat yang datang dari atas, dari Tuhan tentunya, dan ada yang tidak. Baik itu dari dunia, dari nafsu manusia, atau tadi dikatakan dari setan-setan. Dan hikmat yang tidak dari atas inilah yang bisa membuat kita iri hati dan egois atau mementingkan diri sendiri. Yang mau saya bagikan hari ini adalah bagaimana kita untuk bisa mementingkan kepentingannya Tuhan. Mementingkan tujuannya Tuhan daripada kepentingan kita sebagai manusia. Terkadang kita merasa sudah tahu, udah ngerti, ngerasa udah berpengalaman, merasa udah bisa, kita jadi memilih untuk apa-apa gak nanya sama Tuhan. Gak minta kasih tahu caranya gimana Tuhan. Bahkan ketika kita dalam situasi disalahkan, kita dituduh sesuatu, diomongin orang, mungkin kita seharusnya bisa marah. Kepengennya tuh kita marah. Mau nunjukin kalau enggak, saya gak salah, saya gak berbuat itu. Bukan saya. Gitu. Tapi karena kita anak Tuhan, kita kejar hikmat yang dari atas. Yang dari Tuhan kita pasti akan memilih untuk membawa damai. Menjadi peramah, bukan pemarah. Dan di situ juga menjadi penurut, bukan menuntut saudara. Dan seperti ayat 17 tadi, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Bukan dengan kepura-puraan, bukan dengan kemunafikan, tetapi dengan ketulusan dan kelemah lembutan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa hikmat begitu penting? Bahkan ketika kita harus mengambil sebuah keputusan, ketika keputusan itu adalah keputusan yang berat, sekali lagi bukan dengan pengetahuan kita, kepintaran kita, tujuan pribadi kita, tapi dengan mendengar Tuhan maunya apa. Kira-kira caranya gimana Tuhan? Kehendak Tuhan tuh seperti apa? Kita tanya sama Tuhan.
kita minta hikmat dari Tuhan. Di Alkitab ada satu tokoh, satu cerita yang pernah mengambil keputusan sangat-sangat bijaksana dengan hikmat yang dari Tuhan pastinya, yaitu adalah Raja Salomo. Mari kita sama-sama baca di 1 Raja-Raja 3 di ayat 16 sampai 28. Di sini mungkin singkat cerita, ada dua perempuan, dikatakan di situ dua perempuan sundal yang menghadap raja. Mereka memperebutkan satu anak. Mereka sebenarnya sama-sama melahirkan seorang anak, tetapi yang satu mati. Mereka melahirkan seorang anak itu dalam waktu yang berdekatan. Tapi karena ibu yang mempunyai anak yang mati ini, karena kesalahan ibunya sendiri, dia gak terima dan dia akhirnya menukar dengan anak yang masih hidup. Dan ketika ibunya sadar, dia bangun dari tidurnya, dia lihat kenapa ini seperti bukan anak saya gitu. Dan dalam keadaan sudah mati. Akhirnya mereka berdua menghadap raja karena mereka sama-sama mengatakan saya ibu kandungnya. Dan di situ kalau saudara pernah mengalami hal seperti ini, itu pasti adalah hal yang sangat-sangat berat gitu. Keputusan yang harus diambil itu sangat berat karena dua-duanya mengaku ibu kandung, dua-duanya mengaku ini adalah anak saya. Dan di ayat 24 dikatakan, sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang, lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kemudian kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah. Dan di sini raja mengambil keputusan di ayat 27, tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya, dalam hati Raja Salomo untuk melakukan keadilan. Jadi Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita belajar dari Raja Salomo. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun keputusan yang harus kita ambil, kita memilih untuk mementingkan kepentingannya Tuhan. Memilih untuk mengambil keputusan sesuai hikmat yang dari Tuhan. Saya percaya Tuhan akan selalu memberikan damai sejahtera untuk keputusan-keputusan yang kita ambil. Tuhan akan memberikan segala keputusan yang bijaksana, segala keputusan yang adil. Baik untuk kita maupun untuk orang lain. Jadi hari ini saya ingin membagikan tentang tidak egois itu, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita untuk memilih hikmat dari Tuhan daripada memilih pengertian kita sendiri. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, untuk hikmat-Mu Tuhan Yesus. Biar kami Tuhan ingin berjalan, ingin melangkah seturut dengan kehendaknya Tuhan. Tuhan berbicara sebebas-bebasnya kepada kami, apa yang jadi kehendak Tuhan, apa yang jadi maunya Tuhan. Kami gak mau Tuhan karena kami pintar, karena kami hebat, kami jadi mengambil keputusan kami sendiri dan kami gak nanya sama Tuhan. Pimpin langkah kami Tuhan hari ini, sampai malam nanti Tuhan, sampai kami kembali berdoa, kami menghadap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Yang di rumah-rumah sama-sama katakan, amin. Sekalipun bumi Bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih